Pemerintahan Ula Balang di Pidi. Setelah munculnya Kerajaan Aceh Darussalam, Pidi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kerajaan Aceh Darussalam. Perjalanan sejarah Pidi selanjutnya juga tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah Aceh. Pada abad ke-17, ketika Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya, terutama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, hubungan Pidi dengan Aceh Darussalam sangat harmonis. Pidi banyak memberikan hasil pertanian untuk Kerajaan Aceh. Pidi juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertahanan jika terjadi peperangan dengan pihak luar. Setelah Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran pada akhir abad ke-17, terutama setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda, banyak daerah taklukannya melepaskan diri. Pidi sebagai salah satu daerah kekuasaan Aceh yang melepaskan diri dan membentuk kembali pemerintahan sendiri. Setelah Pidi melepaskan diri dari kekuasaan Aceh, wakil sultan yang ditugaskan di sana tidak diakui lagi, dan sejak saat itu pula Pidi membentuk pemerintahan sendiri. Sejak Pidi melepaskan diri dari Kerajaan Aceh Darussalam, hubungan yang pernah dijalin sebelumnya menjadi terputus, tetapi Pidi masih mengakui kekuasaan Sultan Aceh. Apabila sebelumnya Pidi sebagai salah satu pelabuhan ekspor lada yang penting dan banyak memberikan keuntungan untuk pemerintah pusat, kini setelah Pidi melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Aceh, semua hasil yang terdapat di daerah Pidi menjadi hak milik penuh Kerajaan Pidi. Menurut Zainuddin, pemerintahan Ula Balang sudah terbentuk di Pidi jauh sebelum pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ula Balang memerintah daerah Ula Balang. Menurut catatan Feldman, pada waktu pemerintahan Iskandar Muda, di Pidi belum ada Ula Balang karena daerah itu tunduk langsung di bawah kekuasaan Sultan di Banda Aceh. Di Pidi terdapat seorang wakil sultan yang sejak pertengahan abad ke-17 tidak diakui lagi oleh rakyat Pidi. Setelah wakil sultan Aceh tidak diakui oleh orang Pidi, maka mulai muncul Ula Balang dengan gelar Meuntroe. Sejak Pidi berhasil dikuasai oleh Kerajaan Aceh, daerah Pidi dijadikan sebagai daerah pokok. Di sana ditempatkan seorang wakil sultan untuk mengatur pemerintahan. Untuk memimpin roda pemerintahan di suatu daerah, tidak mungkin seorang wakil sultan mampu melaksanakannya dengan baik. Untuk itu diperlukan pembantu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai bawahan dari wakil sultan di Pidi, diangkatlah Ula Balang yang berkuasa atas tiap-tiap daerah yang sudah terbentuk. Kekuasaan di Pidi. Ula Balang yang memerintah atas daerah-daerah besar dan kecil. Mereka menyandang gelar keujruen, Meuntroe, Bentara, Pakeh, dan Imeum. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah di Pidi sering mengalami perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan adanya perebutan kekuasaan sesama Ula Balang yang berkuasa. Biasanya dalam perebutan kekuasaan, Ula Balang kecil sering mengalami kekalahan dan terpaksa meminta bantuan pada Ula Balang yang lebih kuat untuk mempertahankan diri dari serangan dan pengaruh Ula Balang yang lebih besar. Setiap Ula Balang saling memperkuatkan diri dengan membentuk federasi-federasi. Ada dua federasi yang terkenal di Pidi ketika itu, yaitu Federasi Ula Balang 12 dan Federasi Ula Balang 6. Federasi tersebut di bagian barat dipimpin oleh Teku Raja Pakeh, dan di bagian timur dipimpin oleh Meuntroe Adan. Ula Balang yang tergabung dalam kelompok Federasi Ula Balang 6, yaitu Bentara Keumangan, Panghule Peunaroe, Bentara Sama Indra, Mukim 8, Bentara Pinung Bentara Keumala, Panglima Meugoe, dan Bentara Gigieng. Federasi ini dipimpin oleh Bentara Keumangan. Daerah-daerah Ule Bolang di Pidi menjalankan pemerintahannya sesuai dengan batas-batas wilayah yang telah ditetapkan. Masa kejayaan masing-masing Ula Balang berlangsung sampai masuknya pengaruh asing yang membawa dampak bagi perkembangan berikutnya, dan menjadi persoalan tersendiri dalam sejarah kenegerian di Pidi. Dalam perkembangannya, Ula Balang di Pidi sering terlibat konflik dengan Ula Balang lain karena persoalan luasnya daerah kekuasaan. Misalnya, konflik yang terjadi antara Bentara Keumangan, Panghule Peunaroe, dengan Bentara Seumasat Glumpang Payong untuk merampas kampung Juurat Mayang. Bentara Keumangan dibantu oleh Sultan Jamal Al-Alam dari Kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah tahun 1711-1733 yang lari ke Pidi. Sejak itu pula Ula Balang di Pidi sering terlibat konflik dan saling serang-menyerang karena perebutan wilayah. Aceh pernah berada di puncak kejayaan kesejahteraan yang baik, kesejahteraan rakyatnya dengan dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana serta kejayaan agama Islam dan menyebarkan Islam di seluruh Nusantara pada masa itu. Tak kala masih banyak umat manusia yang sedang dan menyembah pohon batu matahari yang tersesat, bodoh dan tersungkur hina. Dengan hadirnya Islam di Aceh pertama sekali maka menjadi anugerah dan petunjuk bagi kemaslahatan seluruh umat manusia.